Mama melayani. Oh. Baik kakak-kakak, kita mulai ya sambil menunggu yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu bagi kakak-kakak yang sudah sempat hadir di ruang virtual ini. Terkait agenda kita kali ini, yakni adalah umpan balik dan umpan balik rencana tindak lanjut ya kakak-kakak. Apa yang kakak-kakak sudah lakukan kemarin, kakak akan menceritakan kendalanya di mana, bagaimana antusias warga sekolah atau teman-teman di KBS, komunitas belajar sekolah masing-masing. Mungkin kakak-kakak bisa menceritakan sebentar apa yang jadi kunci utama kesuksesan kakak-kakak dalam melakukan tindak lanjut kemarin, atau ada hambatan-hambatan lain yang kakak-kakak rasakan pada saat melakukan RTL ya. Nah, dari umpan balik nanti ini mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan informasi yang baru, paling tidak sesama kakak-kakak yang sudah melakukan RTL, kita mendapatkan informasi baru tentang apa yang kakak-kakak sudah lakukan ya. Dan sebelum kita mulai, mungkin Kak Munajir pimpin doa sebelum kita mulai kegiatan tatap maya kali ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa pada kegiatan atau pertemuan hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan pada siang hari ini dan kita lanjutkan dengan membacakan surat Al-Fatihah sebagai pembuka. Hilang ya? Sudah suara. Hilang. Ganti kamu Ujul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Istimewa untuk fasilitator. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Doa selesai. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Julkifli. Mohon maaf Kak Munajir ya, tadi putus-putus Kak Munajir, jadi langsung saya suruh Kak Julkifli untuk memimpin doa. Oke, kita lanjutkan ya umpan balik kali ini ya, tentang apa yang kakak-kakak sudah lakukan, ceritakan pengalaman-pengalamannya selama melakukan umpan balik. Namun sebelumnya, siapa yang mau tampilkan videonya? Tangan siapa yang duluan? Kak Satrio ya. Angkat tangan dua ini. Oke, saya langsung bagikan di sini ya. Mau menyerah kalau angkat tangan dulu lagi. Menyerah. Semangat sekali ini kasih lihat Pate Iki. Sawa. Yang mau ikut. So kirim ke sana lagi apa? Lagi ada fokus ujian PPG. Oke. Sip. Jangan lupa bagi hasil. Ada suaranya kakak-kakak? Ada Kak. Ada Kak. Saya sampaikan sedikit ini adalah diseminasi rencana tindak lanjut saya sebagai
dapatkan selama 3 bulan ke belakang, bahkan saya diseminasikan, saya menjadi aktual saja kepada seperti itu kepada Bapak Ibu saudara saya seperti itu. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu bergerak seru, belajar menyenangkan, permainan tradisional dalam pendidikan anak. Ada banyak model pendidikan yang saya dapati selama dekade PJK. Ada model pendidikan yang dulu yang kita kenal dengan model komando yang hanya bersumber pada satu orang dengan hanya menunjuk ambil orang ambil ini. Nah, itu sudah tidak ada. Ada model pembelajaran SEM, ya, sport education model, yaitu yang mengajarkan tentang bagaimana peserta didik itu dalam PJOK itu seakan-akan mereka membuat turnamen sendiri. Mereka yang panitianya, mereka yang supporternya, pokoknya mereka semua. Nah, saya ambilnya adalah model pendidikan gerak saya terapkan dengan permainan tradisional. Ya. Nah, latar belakangnya permainan tradisional kayak akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tubuh kembangnya anak. Perkembangan zaman Z dalam forum Gen Z, generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an ya hingga awal 2010-an sering disebut sebagai generasi digital karena tumbuh besar di era teknologi yang sangat maju sehingga permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Tujuan program ini melestarikan permainan tradisional dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa dan budaya daerah, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas, memperkuat rasa kebersamaan dan perkembangan antar peserta didik. Nah, di sini ada capaiannya. Capaian adalah meningkatkan kebugaran jasmani dan kekuatan, kelincahan, daya tahan, dan koordinasi tubuh. Kemudian ada peningkatan kognitif, merangsang otak, meningkatkan daya ingat, memecahkan masalah dan kreativitas, pengembangan sosial emosional, mengembangkan kemampuan bersosialisasi, empati, dan sportivitas. Langkah-langkah, sini ada pemetaan permainan tradisional, identifikasi permainan tradisional yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan peserta didik. Adaptasi permainan, sesuaikan aturan permainan dengan tujuan pembelajaran dan kondisi lingkungan. Sini ada kemudian pemilihan alat dan bahan, siapkan alat dan bahan yang aman dan mudah didapatkan. Hasil yang diharapkan itu adalah peserta didik lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik memiliki keterampilan gerak yang lebih baik. Peserta didik memiliki sikap yang lebih positif terhadap aktivitas fisik dan bentuknya karakter siswa yang lebih baik seperti kerjasama, sportivitas, dan disiplin. Nah, sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, saya mendorong langkah-langkah ini. Di situ poin pertama adalah pemetaan permainan tradisional. Kira-kira dari Bapak Ibu saya jelaskan masih ingat ya permainan tradisional yang pernah kita mainkan waktu masih kecil? Coba sebutkan 5 saja. Oke, ya, pelan. Netral, kelereng, karet, main karet apa? Oh, tali, apa kita? Tarik tambah masuk. Wayang, oh, gambar ya, itu banyak permainan tradisional. Kalau tarik tambang itu biasanya hanya muncul di event-event tertentu. Tapi ada yang setiap sore itu orang mainkan. Iya. Kalau saya dari Gorontalo itu biasanya memainkan tiap sore itu beragam ya. Karena orang masih kecil itu banyak. Kalau mau main satu kali banyak. Jadi ada yang satu orang baru main.
ya. Nah ini contoh permainan tradisional dalam pendidikan gerak. Di sini ada eklek. Eklek itu apa? Ya, yang pakai bulu boleh, pakai tonggak boleh, pakai kayu boleh, yang tidak boleh itu pakai cor. Ya Pak, yang bermain itu yang pegang itu ada 4 orang, 1, 2, 3, 4, dia ada 1 itu. Oke. Tentunya soal ini, tapi kenapa saya tidak tahu gobak sodor? Apa? Gobak sodor itu adalah permainan hadang. Nah, itu saya juga baru tahu. Hadang itu bahasanya kita orang hari-hari, tapi di Indonesia kan itu adalah apa? Namanya adalah gobak sodor. Daerah istimewa Yogyakarta di Indonesia kan. Kalau macam saya kasih ini dengan permainan budaya, sepak takraw, Gorontalo ini bukan sepak takraw, sepak takraw. Takraw itu sudah bahasa Indonesia, tapi kata takraw itu diambil dari bahasa Thailand. Takraw sama dengan artian dengan pingpong. Pingpong itu adalah bahasa Thailand. Bahasa Indonesia adalah tenis. Jadi harus tahu mengenal dengan budaya ini. Kalau bahasa Gorontalo itu hari-harinya biasanya orang bilang "we", kamana-mana. Padahal "we" itu adalah bahasa Inggris yang artinya itu "we". Oke, next. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, jenis program itu saya ambil di ekstrakurikuler. Ya, kalau saya ambil di kurikuler, jadwalnya itu bisa kita orang setting. Kalau ekstrakurikuler kan jadwalnya kita orang di SMK ini sudah ada di hari Jumat. Skala programnya adalah seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12. Jadi semua tingkatan bisa naik. Pengaturan program dilaksanakan setiap Jumat sesuai dengan jadwal. Mitra dalam komunitas belajar, kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam program itu adalah komunitas belajar. Guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi penugasan dan evaluasi. Kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Nah ini namanya aset. Ini ada 7 aset. Biasanya kita berpikir tentang aset itu adalah uang, tanah, bangunan. Tapi dalam PKB ini, PKB saya mengenal ini baru saya dapat di PKB. Jadi ada aset manusia, aset sosial, aset agama, aset fisik, aset lingkungan atau alam, aset finansial dan aset politik. Kalau dihubungkan dengan PJOK, aset manusia itu ada guru dan peserta didik. Aset sosial kalau dalam sekolah adanya tata tertib sekolah yang mengatur. Kemudian agama dan budaya jenis permainan tradisional daerah. Setiap orang di dalam disiplin itu kan ada berbagai macam dari daerah-daerah yang mengatur itu seterusnya itu tetap ada permainan tradisional. Kemudian fisik itu ada sarana dan prasarana, aset lingkungan, alam, pencarian lapangan, pohon ringan itu masuk aset. Jadi kalau misalnya kita orang suka bermain curcurpal, tahu dong? Curcurpal itu biasanya kita orang bermain di mana? Di pohon. Iya. Di pohon. Tapi kalau di pohon macam yang listrik cuma pakai tidak ada di laut, tidak ada yang mau di sini. Kenapa? Panas. Ya. Kemudian aspek finansial itu berbaikan dalam finansial bos dan sekolah. Politik itu adalah kebijakan kepala sekolah. Oke, next ya. Rencana evaluasi. Di sini ada observasi, rubrik penilaian, refleksi. Observasi itu mengamati antusias dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Rubrik penilaian yang dilakukan oleh guru PJOK, refleksi dalam penilaian peserta didik. Nah, ini kemungkinan tantangan. Tantangan. Beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang mudah ditemukan, tetapi tidak mengetahui cara pembuatannya. Contoh, kenal pelaku tahu yang dari bulu kacang dibagi di kertas, isi kertas atau isi biji bonsai.
Nah kalau bicara rumah ada banyak yang dimakan. Tapi orang pakai itu tidak tahu. Itu ya. Atas kasih bahasa. Gitu. Kemudian kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap kuno. Kebanyakan orang bermain HP dan dia yang tidak ada motor. Ya, kemudian Free Fire yang terjun dari pesawat itu tapi ditambah separah. Ya. Nah, ada solusinya itu berpikirkan membuat peralatan permainan sendiri dan menggunakan peserta didik dalam proses pembuatan. Jadi orang tidak bisa berbikin sendiri walaupun saya tahu cara berbikin, tapi saya tidak bisa bikin sendiri. Saya dibantu mereka supaya permainan tradisional ini ada komunikasi dengan mereka. Mengadakan permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai dengan zaman. Yang bagaimana itu? Kalau misalnya kita orang dulu bermain tinggi-tinggi di mana? Di tanah. Sekarang susah mendapat tanah. Iya toh? Adapun tanah tapi batu-batu. Jadi orang modifikasi jadi rumah itu paling banyak modifikasi. Ya, orang main di dalam ruangan atau di teras pakai lakban di garis. Modifikasi, ya, sesuai dengan jam. Sudah, terima kasih. Selesai saya punya destinasi. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa yang akan ditanyakan silakan. Kalau tidak ada saya tutup. Bisa efektif. Karena begini, anak sekarang atau peserta didik sekarang itu orang tidak bisa paksakan mereka harus menguasai dan benar bisa menghina. Ya, orang harus bisa membebaskan mereka sesuai dengan pilihan mereka dan itu tujuan PKD. Ya, kaitannya dengan pembelajaran PJOK untuk yang tentang orang permainan tradisional itu bisa efektif dengan cara menghadirkan satu permainan yang sifatnya tetap tradisional tapi yang menarik. Ya, asli termasuk permainan tradisional. Bagaimana cara membuat itu menarik? Perkenalkan dulu. Cari hal-hal yang menarik. Biasanya kalau saya ngajar tes, yang hal menarik itu apa? Pak Guru. Dia tahu. Itu kan salah satu hal menarik. Ikuti dulu mereka punya mau. Ketika ada hal yang misalnya suatu untuk menuju ke permasalahan, orang sebagai guru PJOK harus memfasilitasi bahwa yang seperti ini tidak bisa, karena bisa mencelah. Ya, oke, paham sampai di sini? Oke. Ada lagi dari teman-teman PJOK? Selama ini sekarang tidak ada. Kalau saya ada dari Bapak Ibu. Tamyut Kak Fasil. Oke kakak-kakak ya, Kak Satria mungkin sebentar bisa menceritakan kembali apa yang dialami pada saat melakukan diseminasi di teman-teman kombelnya. Terus yang kedua, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silahkan ditanyakan ke Kak Satrio atau kita mencari solusi masing-masing. Oke, silakan Kak Satrio. Siap, terima kasih Kak Fasil. Ada salam, saya melakukan video diseminasi ini sesungguhnya penuh rintangan, penuh tantangan, karena dari kombel saya itu masing-masing punya kegiatan, apalagi dengan kegiatan yang berhubungan dengan bantuan perlengkapan pembelajaran yang semuanya juga sibuk dengan pembuatan laporan. Alhamdulillah ada sedikit bantuan dari PLH kepala sekolah yang bisa dikatakan memodifikasi peserta, alhamdulillah dari perwakilan Dewan Guru, kemudian PLH kepala sekolah juga ikut hadir dan teman-teman yang berasal dari mahasiswa yang PPL dan PPG di
sekolah kita. Jadi kita ikut sertakan semua. Kemudian tidak ada sih hambatan untuk dalam proses pemaparan, cuman ya dari peserta terlihat kaku karena mungkin dari yang hadir itu hanya saya dan kepala sekolah yang bisa mau dikatakan yang so tua, yang bisa atau yang pernah mengalami permainan tradisional. Yang lain itu hanya mungkin generasi Y yang tidak sempat ikut permainan tradisional, mungkin ada tapi Tetris. Cuman dari apa ya, dari yang saya utarakan atau penjelasan dalam RTL tadi itu, ada satu kesalahan yang saya sadari setelah saya selesai membuat program. Kesalahan saya itu yaitu dalam penjelasan tentang permainan tradisional engklek. Di situ saya mengira engklek itu adalah permainan tradisional yang menggunakan bambu yang dimainkan oleh 4 orang. Ternyata setelah saya search Google, engklek itu ternyata tengge-tengge. Dan yang ada batanya juga, karena mereka juga tidak pernah tengge-tengge, jadi orang ya, oh begitu ya. Ya, jadi nanti selesai itu baru kepala sekolah yang PLH mengatakan, coser engklek itu apa? Yang bermain yang pakai bulu? Bukan. Wah, dia tertawa. Wah, nanti saya ke sosial Google baru saya bilang, Pak, engklek itu ternyata tengge-tengge. Saya itu anak jelaskan ke orang yang tidak pernah main tradisional. Ya seperti itu, Kak Fasil. Bisa ada teman-teman tanggapan, pertanyaan, silakan. Oke, silakan kakak-kakak yang lain ada tanggapan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kak Satrio. Tapi untungnya segera ya Kak Satrio klarifikasi tentang apa yang sudah dijelaskan itu. Jangan sampai teman-teman yang sudah terima informasi seperti itu juga yang mereka akan sampaikan ke teman-temannya. Ya. Oke, lanjut ya kakak-kakak. Siapa Kak? Tidak ada. Kita tampilkan juga Kak ini punya ya. Kak Jul ini bertanya sto, Kak Jul. Oke, silakan Kak. Mau bertanya apa? Oke, terkait dengan video pembelajarannya RTL-nya Kak Satrio, berhubung saya juga termasuk yang mengambil tentang kearifan lokal. Itu guru-guru itu pada saat saya sebut Gobak Sodok, mereka itu terdiam ya. Macam, apa ini Gobak Sodok? Setelah saya tampilkan lapangannya, oh ternyata hadang ini sama hanya dengan Kak Satrio juga begitu. Oh so ganti dia, kemudian mereka berkata so ganti nama dia ini, langsung so ganti nama. Kalau di Jakarta dia Gobak Sodok, kalau di Gorontalo dia hadang. Cuma seperti itu Kak. Kemudian untuk yang pesertanya juga, saya itu begitu masih kayak vakum begitu karena mungkin juga masih baru tentang SEM dan itu Gobak Sodok untuk mereka. Begitu Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Zulkifli ya. Jadi kita tampilkan siapa yang punya ya. Kak Paki ada? Tidak ada Kak Paki ya? Kak Paki. Iya Kak, ya. Saya bagikan videonya ya. Siap Kak. Ini Kak Arpan ya, bukan Kak Paki ya? Iya Kak Arpan itu kayaknya. Oke, lanjut saja ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian guru yang sudah melakukan waktu hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk diseminasi saya, ya diseminasi PKG yang saya dapatkan kemarin ya. Baik, yang pertama itu saya untuk ke depan ya. Nah, ini ada suara burung ini. Oke Kak. Kak Arfan silakan diceritakan saja ya apa yang jadi
hambatan atau apa yang mendasar sehingga Kak Arpan mengambil RTL ini? Silakan Kak Arpan. Baik, terima kasih Kak Fasil. Kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan diseminasi ini dengan rekan-rekan guru. Setelah saya memaparkan materi saya kemarin, banyak guru-guru yang ada beberapa guru-guru yang masih belum paham tentang apa itu SEM. Mereka masih bertanya-tanya apakah SEM ini bisa Sebelum kita masuk diterapkan dalam proses pembelajaran atau tidak. Nah, setelah ada pertanyaan seperti itu, saya jelaskan ke mereka bahwa SEM ini dia hanya dilaksanakan pada saat kegiatan kurikuler. Itu di luar dari kegiatan intra, tapi mengambil dari pembelajaran yang ada di kegiatan intra. Memang kita lakukan di luar kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian mungkin hanya itu Kak. Apa ada Oke. tambahan tanggapan teman-teman Terima lain? kasih Kak. Oke, silakan teman-teman lain kalau ada yang perlu ditanyakan tentang apa yang sudah Kak Arpan lakukan tentang ini ya, rencana tindak lanjut Kak Arpan. Saya Kak Fasil. Oke, silakan. Halo Kak Arpan. Halo Kak Satrio. Iya. Mau tanya ini Kak Arpan, tujuan dari diseminasi ini kita untuk RTL ini kan yang membuat orang atau kombelnya kita itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pertanyaan saya kan terkait dengan yang Kak Arpan jelaskan tadi di saat Kak Arpan memaparkan itu tentang SEM. Teman-teman kombelnya Kak Arpan itu masih bingung, tidak tahu tentang bagaimana itu SEM. Jadi yang saya mau tanyakan ke Kak Arpan itu bagaimana dalam proses penjelasan Kak Arpan itu membuat mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu dan tertarik tentang materi yang Kak Arpan bawakan. Itu saja Kak Arpan. Oke, terima kasih Kak Satrio atas pertanyaannya. Kemarin kan saya sudah jelaskan ke mereka bahwa kegiatan luring saya selama 7 hari itu ada beberapa modul yang saya sudah pelajari, termasuk ini pembelajaran tentang SEM ini ya. Nah, di situ kami juga sudah mempelajari dan mempraktekkan bagaimana pembelajaran yang berbasis SEM ini. Nah, setelah saya jelaskan bagaimana caranya, bagaimana supaya peserta didik itu lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Nah, dari situ mereka sudah mulai tertarik. Oh, ternyata baru ada pertanyaan lagi kemarin, apakah bisa diterapkan di mata pelajaran lain? Saya bilang bisa diterapkan di pembelajaran lain. Contohnya seperti di matematika, kita bisa buat kuis ya atau buat semacam kuis seperti itu atau kompetisi, di mana di situ setiap siswa ada yang berperan sebagai peserta, kayak macam regi 1, regi 2, regi 3, ada yang sebagai MC yang mengelola acara atau sebagai moderator, ada yang sebagai juri, ada. Jadi kita bisa gunakan dalam pembelajaran lain selain dari PJOK sendiri. Jadi mereka bagus juga ini materi Pak. Jadi bisa mereka terapkan di pembelajaran lain. Begitu juga di agama. Kemarin juga sempat ada saran atau ini dari teman saya yang agama bahwa mungkin ada beberapa materi yang bisa diambil untuk model pembelajaran STEM ini. Seperti itu. Jadi mereka tertarik setelah saya jelaskan bahwa STEM ini yang yang berperan semua di situ adalah peserta didik. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator. Contohnya seperti ini, kita buat suatu pertandingan, kita buatkan contoh di kegiatan saya, misalnya kita buat satu pertandingan,
di situ seluruh peserta didik mereka yang terlibat aktif di dalam situ, seperti kayak macam satu pertandingan yang utuh, kayak kita ada manajer, ada pelatih, ada pemain, ada wasitnya, jadi mereka ada panitianya, jadi mereka yang terjun langsung itu, kita sebagai fasilitator hanya mengarahkan saja, seperti itu Kak Satrio. Jadi saya jelaskan ke mereka seperti itu. Jadi mereka mungkin oh yang bagus juga ini pembelajaran ini. Jadi kita guru hanya di luar layar dari ini semua siswa yang berperan di dalam, seperti itu Kak Satrio. Sip. Ya, begitu ya Kak Satrio ya. Terima kasih Kak Arpan ya. Apa yang Kak Arpan itu ini juga sudah masuk ya, karena banyak yang jelasnya mungkin bukan lagi namanya SEN Kak Arpan kalau mata pelajaran menggunakan modelnya ya. Mungkin berubah nama karena kan kita yang menggunakan SEN itu khusus untuk di olahraga. Namanya juga SEN Sport Education ya. Tidak mungkin di matematika menggunakan Sport Education model ya. Cuman tergantung guru mapel. Ya. Tinggal teman-teman Kak Arpan tergantung mereka mengambil model pembelajarannya, tetapi jangan sampai mereka menggunakan SEM juga ya, karena itu tidak ada istilah SEM di mata pelajaran yang lain, cuman di mapel olahraga yang ada istilah sport education model ya. Saya kira tidak ada masalah, justru lebih bagus kita berbagi dan teman-teman kita di sekolah mengetahui apa model SEM ini ya. Saya salut Kak Arpan sudah memberikan informasi yang baru kepada teman-temannya. Oke, kita kembali ke ini ya. Saya tampilkan Kak Fakih punya ya. Mudah-mudahan kita berbagi lagi. Musik ya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 13 Kota Barat, yang mewakili oleh PLT Pak Mahmud, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN 13 Kota Barat yang sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi PKG PJOK 004 yang akan saya bawakan. Di diseminasi ini saya mengambil tema yaitu Sport Education Model. Nantinya saya akan jelaskan di latar belakang mengenai perlombaan lari estafet. Di latar belakang adalah pengalaman peserta didik yang bermakna haruslah didapatkan setiap proses pembelajaran. Begitu juga pembelajaran PJOK. Peserta didik dengan segala perbedaan karakter, jenis kelamin, latar belakang, bahkan kondisi fisik yang beragam harus tetap merasakan bahwa mereka memiliki peran di dalam setiap pembelajarannya. Penerapan Sport Education Model atau SEM dalam pembelajaran PJOK di sekolah dasar menawarkan pendekatan yang komprehensif dan menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dengan fokus pada pengalaman berkompetisi, pengalaman berketerampilan dan peran aktif murid. Jadi inti dari latar belakang ini SEM itu mengajarkan peserta didik itu untuk terlibat aktif secara keseluruhan, mulai dari perencanaan program, yaitu mereka akan mengadakan suatu kegiatan. Jadi ada susunan kepanitiaannya dari siswa, pesertanya dari siswa, wasitnya dari siswa. Itu juga bisa terapkan di pelajaran kelas masing-masing atau pelajaran yang lainnya selain PJOK. Nah, jadi dengan melihat aset
SDN 13 Kota Barat, seperti dukungan kepala sekolah dan kolaborasi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan, peserta didik yang aktif bergerak, pengalaman sarana prasarana yang cukup memadai, serta antusias peserta didik dalam mengikuti lomba tari estafet dapat mendukung keberlangsungan pembelajaran PJOK dengan SEN sebagai wujud pembelajaran otentik PJOK, memberikan pengalaman dalam berkegiatan oleh peserta didik. Setelah saya melihat aset-aset yang ada di sekolah, terutama lapangan, terus kemudian alat-alat olahraga, saya rasa untuk penyelenggaraan lari estafet ini cocok dilaksanakan, karena kalau lapangan seringkali kalau setiap hujan sedikit banjir, jadi larinya itu nanti di teras-teras begitu, jadi teras sekolah kan ada baris 1, 2, 3, jadi ada 3 besar. Kemudian lagi tujuan yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik dan kontekstual, serta mengembangkan nilai sikap tanggung jawab, kolaborasi, berpikir kritis, fair play untuk merancang aktivitas gerak melalui perlombaan lari estafet. Kemudian indikator ketercapaian tujuan, peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan perlombaan lari estafet. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan ide atau gagasan, memilih peran yang sesuai dengan potensi tanggung jawab dengan apa yang sudah dipilihnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai kerjasama dan fair play dalam perlombaan. Kemudian lanjut, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian, peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan peran serta menerapkan fair play dan kolaborasi melalui perlombaan. Kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah peserta didik akan dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival, sampai evaluasi dan refleksi, yang mana dalam prosesnya peserta didik akan diberi kesempatan untuk menyuarakan ide kreatif dan gagasannya, serta dapat memilih peran yang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menempatkan peserta didik sebagai pembina kegiatan. Kemudian lanjut, hasil kegiatan. 1. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan olahraga. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama yaitu penanggung jawab. Penanggung jawab di sini ada kepala sekolah, yaitu Pak Ismail Hasan Ujun. Kemudian ketua kegiatan saya sendiri sebagai guru olahraga, fasilitator semua bapak ibu guru yang ada di sekolah. Pelaksananya yaitu seluruh siswa SDN 13 yang berjumlah 37 orang. Yang targetnya kelas 1 berjumlah 9 orang sebagai supporter, kelas 2 berjumlah 3 orang sebagai supporter juga, kelas 3 dan kelas 4 berjumlah 10 orang sebagai pemain atau yang akan mengikuti lombanya. Kemudian yang ke kelas 5 dan kelas 6 berjumlah 15 orang sebagai panitia. Nah, komite atau perwakilan orang tua berjumlah 1 orang diundang untuk pembicara atau peresmian kegiatan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang besar baiknya untuk mengundang komite agar mereka bisa tahu apa kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Kemudian lanjut lini masanya. Lini masa itu terkait jadwal ya Bapak Ibu di saat pengelolaan musim dari 8 sampai 16 Agustus, kemudian afiliasi selama program berlangsung, penyiapan pertandingan dari 19 sampai 24 Agustus, puncak pertandingan 26 sampai 30 Agustus, lanjut pencatatan pertandingan selama program berlangsung, kemudian lanjut festival tanggal 31 Agustus dan terakhir evaluasi tanggal 2 sampai 4 September 2024. Lanjut. Kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas.
Aset yang dimiliki SDN 13 Kota Barat, aset manusia yaitu kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Kemudian ada aset fisik yaitu sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kemudian ada aset sosial yaitu masyarakat setempat yang mendukung kegiatan berlangsung. Kemudian aset finansial pendanaan untuk kegiatan berlangsung. Keterlibatan peserta didik. Semua peserta didik berjumlah 37 orang akan terlibat selama kegiatan berlangsung, mulai dari pengelolaan musim sampai evaluasi dan refleksi. Kemudian keterlibatan komunitas. Komunitas SDN 13 Kota Barat sebagai wadah untuk melakukan evaluasi dan refleksi selama program berlangsung. Kemudian ini rencana evaluasi, lini masa pelaksanaannya, kemudian sumber data dari observasi, laporan, hasil rancangan dan hasil refleksi. Kemudian teknik pengambilan data, observasi, pelaksanaan, wawancara kepada murid dan guru, dan refleksi murid dan guru. Lanjut. Kemudian slide berikutnya yaitu kemungkinan tantangan. Pengenalan SEM sebagai model pendidik yang belum pernah diterapkan di sekolah. Yang kedua, pengelolaan kelas dan penjadwalan. Yang ketiga, kriteria penilaian keberhasilan SEM yang sangat kompleks. Nah, untuk mengatasi kemungkinan tantangan yang pertama itu disiapkan sebuah solusi dari saya, yaitu satu, melakukan sosialisasi tentang SEM kepada warga sekolah dan orang tua. Jadi sosialisasi seperti ini harus digalakkan atau diselenggarakan agar warga sekolah itu tahu apa itu SEM. Kemudian yang kedua, menyusun perencanaan pengelolaan kelas dan jadwal yang efektif, berkoordinasi dengan masing-masing guru agar tidak bersinggungan atau tabrakan dengan kegiatan yang lain. Jadi biasanya banyak agenda dari masing-masing wali kelas dan harus diinkludkan atau dikoordinasikan dengan wali kelas masing-masing agar tidak bertabrakan jadwal. Kemudian kriteria sebaiknya didasarkan pada tanggung jawab, antusias, semangat, dan masing-masing peran. Karena kalau melihat dari keberhasilan SEM ini, kita akan kesulitan. Maka solusinya tanggung jawab. Jadi kalau semisal pelaksanaan SEM atau Sport Education Model, misal seorang anak itu menjadi pelatih atau menjadi wasit, ketika dia sudah menjalankan tugasnya, berarti sudah dapat nilai bagus. Terus lanjut lagi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, Bapak Ibu disilahkan. Tidak ada? Iya, rencananya itu nanti biasanya kan sebenarnya ini tuh sudah kita sering lakukan kayak kelas meeting. Nah, cuma kalau kelas meeting itu kan, iya, meeting kelas itu semua dari, kalau SD kan ada guru semua kan, harusnya siswa yang kelas tinggi itu dilibatkan, entah itu mereka jadi wasitnya atau mereka disuruh jadi kepanitiaannya. Nah, nanti yang pesertanya kelas-kelas rendah seperti ini. Jadi konsepnya seperti itu. Bisa juga dilakukan di guru-guru kelas, bisa ada lomba cerdas cermat biologi atau matematika. Nah, nanti dari kepanitiaannya mereka sendiri yang susun, pertanyaannya mereka sendiri yang susun. Kita sebagai guru fasilitator saja. Misal mereka butuh print untuk cetak kuis, misal butuh proyektor untuk menampilkan soal, nah, seperti itu. Kita sebagai guru hanya untuk fasilitator. Berarti berupa pembiasaan organisasi. Ya, betul Ibu. Kayak kalau di biasa SMA, SMP itu ada OSIS seperti itu. Nah, Ini kan kita sudah mulai dilatih dari mulai dari SD sudah dilatih untuk keberanian mereka dipupuk dari SD kan. Ya, betul Ibu. Jadi mereka bisa diberikan kebebasan untuk berekspresi mengenai kegiatan yang positif. Iya, yang mereka bisa buat kegiatan apa saja. Oke, Ibu Bapak, kalau sudah tidak ada pertanyaan, demikian. Kalau sosialisasi itu bisa saja, misal begini Pak, tidak harus langsung kumpulkan orang. Kalau misal bisa, Ibu Pak, kita akan mengadakan sosialisasi
mengenai SEM, bisa juga pada saat kita bikin video begini diberikan. Jadi oh SEM itu seperti ini Bapak Ibu begitu. Jadi kayak hasil diskusi atau rapat kita ini bisa disiarkan ke komite, itu sudah termasuk dari sosialisasi. Iya, jadi tidak harus langsung orang tua itu kumpul. Hasil dari video yang sudah kita buat atau kita diseminasikan bisa disiarkan ke orang tua. Itu kan sudah termasuk bukti sosialisasi kita kepada orang tua atau peserta itu. Ada lagi Bu? Di situ juga Pak, termasuk di Kombel juga. Iya, masuk Kombel. Iya, masuk Bu. Kombel itu kan tidak hanya untuk guru, tapi untuk siswa juga, keterlibatan peserta didik. Ada lagi Bu Bapak yang akan ditanyakan? Sudah? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian diseminasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas. Baik, terima kasih ya. Lanjut ya Kak Fakih, silakan diberikan review secara singkat biar mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tambahan, sebentar dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan. Jadi kakak-kakak di RTL ini saya ambil tema yaitu Sport Education Model atau SEM yang saya bawakan untuk dijelaskan di sekolah. Jadi seperti halnya kalau kita bilang SEM, memang Bapak Ibu guru di sekolah masih agak asing. Tapi kalau kita sudah kasih contoh, gambaran SEM itu kayak meeting class. Mereka paham. Cuma kita di situ lebih didetailkan. Kalau meeting class itu kan biasanya yang sering dilakukan itu dari untuk SD ini. Kalau SMP kan mungkin sudah ada OSIS, SMA sudah ada. Jadi mereka yang terlibat langsung. Kalau SD kan biasanya semua kepanitiaan dari ibu bapak guru. Jadi kalau peserta itu nanti dari siswanya. Di sini saya mencoba untuk melibatkan siswa untuk kegiatan seperti SEM ini. Seperti itu. Itu saja Kak, mungkin Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Fakih. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak lain atau ada pertanyaan? Disilahkan kakak-kakak. Sebelum kita lanjut. Baik Kak Fasil, saya mencoba kembali. Ya, silakan Kak Satrio. Kak Fakih, saya melihat dari yang Kak Fakih paparkan ini Mohon maaf Kak Fakih ya. Ini keterlibatan kombelnya Kak Fakih itu nanti ada di akhir. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mereka utarakan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mau dibilang membingungkan. Nanti setelah dari Kak Fakih mengatakan bahwa SEM itu meeting class, baru juga dorang bisa sedikit paham dengan pertanyaan-pertanyaan ini juga termasuk dalam kombel lah, inilah. Kalau mungkin saran dari saya Kak Fakih ini sudah bagus sih, cuman harus Kak Fakih buka dengan sesuatu yang menyenangkan, menarik perhatian. Contoh kan kalau misalkan pengenalan SEM itu bisa, kalau saya melihat dari Kak Fasil video itu ada kata-kata imbuhan penambah kayak macam Kak Fasil punya itu balsem. Jadi salah satu penarik itu balsem itu. Nah, balsem itu apa? Tentu remason. Mungkin begitu. Jadi nanti setelah Kak Fasil menjelaskan bal itu adalah bola, SEM itu adalah sport education model. Nah, disitulah mereka mulai tertarik. Kira-kira menurut saya seperti itu Kak Fakih. Oke. Siap Kak Satrio, terima kasih atas masukannya. Karena kan sebenarnya kalau kita mencari hal-hal yang menarik itu kan tidak mudah juga. Cuman dari
awalan saja kalau kita sudah menimbulkan judulnya sudah menarik, pasti semua akan bertanya, apa sih sebenarnya yang akan didiseminasikan? Tapi kan tergantung dari kakak-kakak semua. Bagaimana modul atau diseminasi yang kakak bawakan itu sih bagi saya setiap orang itu berbeda. Silakan lakukan itu sesuai dengan kemampuan kakak-kakak ya. Begitu Kak Satrio ya, karena kita tidak bisa membandingkan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ya, karena semua punya kelebihan masing-masing. Oke, begitu ya kakak-kakak. Lanjut ya untuk kegiatan diseminasi. Mungkin ada tambahan dari Kak Jul, bisa mereview kegiatan yang sudah dilakukan tanpa menampilkan videonya. Oke, terima kasih Kak Fasil. Iya. Terkait pelaksanaan rencana tindak lanjut saya kemarin, itu awalnya itu untuk semuanya sudah siap, tapi untuk pelaksanaannya itu menunggu kesiapan Ibu Kepala Sekolah, berhubung beliau masih ada beberapa kegiatan, sehingganya saya itu cari-cari celah, hingga akhirnya saya bisa ambil waktu hari Rabu kalau tidak salah itu, dan alhamdulillah beliau juga bisa hadir walaupun buru-buru pada saat setelah saya melakukan RTL, beliau langsung pergi ke tempat kegiatan, dan pesan beliau sangat mendukung apapun yang saya sampaikan tersebut, bahkan kalau bisa untuk sosialisasinya ke kelas masing-masing itu supaya dipercepat sehingga peserta didik sudah bisa memahami permainan hadang, berhubung anak-anak sekarang ini sudah tidak mengenal lagi permainan tradisional, contohnya hadang, karena mereka sudah terkontaminasi dengan gadget, ya permainan-permainan yang ada di dalam handphone. Dan begitu juga harapan dari guru-guru kelas, sehingganya kegiatan ini mereka sangat mendukung. Kemudian pada saat pelaksanaan juga ada kendalanya, ada beberapa guru yang tidak sempat hadir, salah satunya itu sedang sakit. Namun beliau sangat mendukung lewat chat grup WA, beliau sangat mendukung, berhubung yang tidak hadir itu kebetulan guru kelas 6. Sementara untuk RTL-nya itu fokusnya di fase C, berhubung ini masih di SD, jadi kalau untuk main hadang itu untuk anak-anak kelas 1 sangat sulit untuk dilaksanakan. Mereka belum bisa memahami aturan-aturan main, karena kalau untuk adik-adik kelas 1 dan kelas 2 khususnya fase A itu mereka tahunya bermain, kejar-kejaran, sambil belum tahu tentang aturan, sehingganya saya memilih untuk fase C kelas 5 dan 6. Selanjutnya pesannya juga Bu Kep, kalau bisa untuk action kegiatannya itu kalau bisa untuk hari guru ini bisa diadakan untuk lomba hadangnya untuk anak-anak. Artinya perkenalan lah, untuk tahap perkenalan kepada peserta didik. Beliau juga karena beliau sudah berangkat keluar daerah, jadinya pelaksananya buru-buru, dan beliau saya selalu menitipkan untuk mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar, walaupun beliau sudah tidak hadir bersama-sama dengan kami untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, mungkin dia balik mungkin minggu depan. Dan alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar berkat dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman guru yang lainnya. Begitu Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Zulkifli ya. Jadi saya kira responnya semua setiap sekolah itu adalah respon positif. Jadi apa yang kakak-kakak sudah tampilkan atau sudah lakukan di sekolah masing-masing, semua mendapatkan respon yang positif ya rata-rata. Terus selanjutnya mungkin ada beberapa hal, mungkin kakak-kakak sudah ada aturan-aturan tentang permainan tradisional, sudah dapatkan semua aturan-aturannya kakak-kakak? Belum Kak. Belum Kak. Oke, sama saya mungkin ada ya, ini dari
saya punya fasilitator kemarin juga karena dia adalah pengurus di pusat tentang permainan-permainan tradisional. Jadi mereka bagikan kepada kami sebagai peserta untuk aturan. Nanti saya bagikan di grup ya untuk aturan-aturan permainan tradisional. Saya lupa juga kemarin. Saya lupa kemarin pada saat luring itu saya bagikan. Sebenarnya saya harus bagikan. Cuman nanti setelah ini baru saya, perasaan saya belum bagikan tentang aturan-aturan permainan tradisional ya. Oke, lanjut ya kakak-kakak. Ini tentang apa yang kakak-kakak sudah lakukan di rencana tindak lanjut. Selanjutnya kita masuk di kegiatan bukti karya yang kakak-kakak akan lakukan ya di mulai tanggal berapa ya? Tanggal 19 sampai tanggal 29 November ya. Jadi kalau begini ya, ini rencananya, terus yang nah ini kita kembali ya. Ini bukti karya. Jadi ini apa yang saya perlihatkan ini, kalau ada yang ingin bertanya langsung di raise hand, angkat tangan, kita berbagi ya. Karena kan kita ini semua mungkin jangan sampai ada yang tidak paham, ada kakak-kakak yang paham atau saya yang kurang paham, tapi kakak-kakak yang lain paham ya. Tentang bukti karya platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Nah, topik pembahasannya adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua adalah mengunggah bukti karya di PMM ya. Ini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK. Jadi apa yang kakak-kakak lakukan itu harus diunggah di PMM. Ini saya review kembali ya. Perjalanan kita ini minggu ke-1 sampai 5 ada pembukaan orientasi, pembelajaran asinkron dan tatap maya. Ini minggu ke-6. Ini kita ada kegiatan luring kemarin ya, hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, hari kepulangan. Terus minggu ke-12 atau ke-11 ini ada penutupan dan unggah dokumentasi bukti karya. Ya, ini sorry ya. Minggu ke-7 dan ke-10 pembelajaran asinkron dan tatap maya. Jadi minggu terakhir ada penutupan, cuman sesuai sebelum Jum tadi di luar agenda, Kak Julkipli sudah bertanya, Kak, ada penutupan secara luring atau tidak? Itu kita menunggu dari penyelenggara yang kakak. Cuman pengalaman saya kemarin itu kita penutupan secara virtual atau tatap maya. Nah, lanjut ya. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Ya, jadi kakak-kakak kalau mau lulus, bukan ini ya, karena ini adalah salah satu prasyarat, berarti apa yang kakak-kakak lakukan harus diunggah di PMM. Oke, lanjut. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Yang kedua, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, saya kira apa yang kakak-kakak lakukan, contoh tadi di designasi, saya kira sudah tidak ada yang masuk ke situ ya. Terus yang ketiga adalah
video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait, ya. Yang keempat adalah karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda kalau ada. Ada yang perlu dipertanyakan kakak-kakak? Dari kriteria contoh di ya silakan Kak. Langsung kita tanya. Terima kasih Kak Fasil. Yang poin ketiga Kak Fasil, yang video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan. Nah, itu maksudnya bagaimana Kak Fasil? Terus contoh surat persetujuannya yang seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak ya. Jadi kalau berbicara tentang surat persetujuan itu ada diunggah bukti karya di PMM. Nah, di setelah kegiatan ini akan terbuka ya. Di bawah itu ada tempat untuk unduh format ini ya. Itu saya perlihatkan ya. Mudah-mudahan nah, ini tempat mengunduhnya kakak-kakak. Kalau tidak salah, ini adalah tempat mengunduh. Ini unduh lembar, sorry. Saya kasih kembali. Jadi ada bagian untuk mengunduh ini. Unggah draft bukti karya. Ya. Jadi sebelum mengunggah, ini ada lembar pernyataan peserta PKG PJOK pengambilan gambar anak, foto, video, dan penampilan produk bukti karya Kak Faki ya. Jadi sudah ada, tergantung kalau yang saya lakukan contoh kemarin adalah itu kan bukan siswa, tetapi mau tidak mau saya tetap buat tentang formatnya itu, ya. Siap Kak Fasil. Berarti meskipun kayak saya kan RTL-nya mengenai ke guru-guru, tetap saya buatkan begitu Kak Fasil ya? Ya, tetap buatkan. Nanti tambahkan kalau memang itu sudah fix, buat tambahkan di bagian terakhir setelah kegiatan Kak Faki ya. Oke, masih ada kakak. Oke, siap. Masih ada kakak-kakak yang lain? Oke, silakan Kak Arfan. Izin bertanya, apakah video kemarin yang sudah kita lakukan di destinasi itu, apakah itu yang bisa kita upload di bukti karya atau kita harus buat lagi yang lain Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arfan. Kalau menurut Kak Arfan mau bikin lagi ya silahkan. Kalau apa yang sudah Kak Arfan lakukan kemarin itu lagi yang diunggah di bukti karya ya silahkan juga. Tidak ada masalah Kak Arfan ya. Jadi tergantung Kak Arfan mau bikin video ulang atau bagaimana, saya serahkan ke Kak Arfan. Bisa yang Kak Arfan sudah lakukan, bisa diunggah, tapi ditambahkan dengan kegiatan surat format pengambilan videonya ya. Siap Kak, siap. Kita lanjutkan ya. Ini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. Yang pertama ada praktik pembelajaran. Ini merupakan proses pembelajaran guru dengan
peserta di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Ya. Yang kedua ada praktik baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Ya. Terus yang ketiga ada RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi kakak-kakak tergantung mau pilih yang mana. Bisa menggunakan praktik pembelajaran, ada praktik baik. Kalau yang kakak-kakak sudah lakukan diseminasi itu adalah praktik baik. Ya. Terus yang ketiga ada yang menggunakan upload RPP atau modul ajar. Ya. Tergantung kakak-kakak mau gunakan yang seperti apa. Ini persyaratan yang ada di dalam peserta ini ya, peserta PKG PJOK. Ya. Jadi dengan mendatangi formulir ini ada ketentuan-ketentuannya ya. Jadi unggah saja di LMS-nya itu sudah ada ya. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi ya, ada informasi apakah ke peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto atau video. Ada persetujuan secara lisan tentang pengambilan gambar, foto atau video. Ya. Jadi ada pernyataan-pernyataannya ya kakak-kakak. Ada pernyataan pengambilan gambar dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Jadi tidak ada maksud yang lain kita upload atau kita ambil video untuk proses pembelajaran. Jadi yang terakhir adalah bukti karya kakak-kakak yang kakak sudah lakukan adalah produk orisinal kakak-kakak masing-masing tanpa melakukan plagiasi karya orang lain. Ya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMN dan seterusnya. Nah ini, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ya. Jadi Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman beranda home kelas pembelajaran PKG PJOK. Jadi ada tempat bukti karya ya paling bawah ya. Ini adalah unggahan kakak-kakak nanti di LMS. Setelah itu sebelum diupload di PMM, jadi upload dulu di sini, baru setelah itu diupload di PMM. Jadi kita validasi dulu, kalau menurut sudah baik dan benar dan sudah sesuai, silakan kakak-kakak upload di PMM. Unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ini yang pertama ada Anda masukkan ini satu, pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya Anda. Ya, itu ada yang gambar kuning ya. Terus yang kedua, proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Jadi saya akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan. Setelah itu kalau ada yang perlu direvisi mungkin saya akan sampaikan ya. Ya lanjut. Nih, yang ketiga ini unduh formulir persetujuan pelibatan anak yang perlu dilengkapi dan diunggah bersamaan dengan draft bukti karya. Ini yang Kak Faki tanyakan tadi ya. Jadi diunggah ya.
Sebelum diunggah, diunduh dulu, setelah itu disatukan dengan video, baru diunggah bersamaan dengan draft bukti karya. Terus yang keempat, ini caranya ya, klik kerjakan tugas atau start assessment untuk mengunggah draft bukti karya. Terus yang kelima adalah pastikan Anda membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai melakukan pengunggahan. Jadi kira-kira dari poin dari 1 sampai 5 ini usahakan memenuhi prosedur. Setelah itu di akhirnya kakak-kakak membaca semua instruksinya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan kakak-kakak? Kita lanjut. Ya, silakan Kak. Halo. Iya Kak, Ya, ya. terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan. Mau tanya Kak, kan tadi berarti ada formulir persetujuan pelibatan siswa itu Kak ya, ditempelkan di video. Baru mau tanya Kak, apakah ada umpan balik juga Kak? Terus kayak daftar presensi dan lain-lain begitu. Terima kasih. Gini ya, kalau di kegiatan ini kan tergantung kakak-kakak. Apakah kan ada 3. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, yang kedua adalah praktik baik, yang ketiga adalah RPP atau modul yang kakak-kakak akan perlihatkan atau bukti karya nantinya di LMS atau di PMN. Kalau kakak-kakak bisa kalau dalam praktek pembelajaran mungkin kakak-kakak bisa langsung memvideokan tentang umpan balik itu kan, itu satu kesatuan Kak, tidak usah lagi ditulis ini, kecuali daftar hadirnya yang kakak-kakak sematkan di bagian akhir ya, dengan format persetujuan pelibatan anak. Tapi kalau umpan balik dalam proses pembelajaran saya kira langsung video saja, tidak usah lagi tulis. Tapi kalau kakak-kakak mau tulis juga tidak masalah. Jadi tergantung kakak-kakak, saya kira mau ditulis tangan atau diketik atau melakukan video itu secara teknis saja Kak Faki. Begitupun di praktik baik maupun di kecuali di RPP atau modul itu yang tidak ada umpan balik atau apa, karena itu yang diupload cuman RPP dengan modul. Ya. Oke, saya kira itu Kak Paki. Masih ada Kak Paki? Siap Kak, terima kasih Kak. Oke. Masih ada yang lain kakak-kakak? Oke, kita lanjutkan. Ya, poin ke-6. Pilih tab file upload. Ini sudah sampai teknis penguploadannya. Ya, klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti karya di LMS. Terus yang ke-8 adalah klik choose file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Ya, sudah secara teknis. Catatan, apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silakan klik choose file dan pilih ulang dokumen yang akan diunggah. Jadi kakak-kakak sebelum due date-nya, kakak-kakak bisa merubah-rubah ya. Apakah kalau merasa kakak-kakak mau mengganti filenya, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting sebelum due date dilaksanakan atau sebelum due date-nya ya. Due date-nya itu tanggal ini ya, tanggal 29 ya, sampai tanggal 29 due date unggah draft bukti karya. Ini lanjut ya. Yang ke-9, pilih add another file untuk menambahkan dokumen yang ingin diunggah ya. Selanjutnya yang ke-10, ulangi langkah upload file dan choose file, lalu unggah formulir pernyataan pelibatan anak yang ingin diunggah. Setelah dokumen lengkap terunggah, klik kumpulkan submit assessment ya.
Sampai di sini ada kakak-kakak. Jadi di situ kalau di gambar ini dia mengunggahnya 2 kali ya, atau di petunjuknya. Tetapi saran saya 1 kali saja dibuatkan filenya supaya tidak mengulang. Jangan sampai pada saat kakak-kakak melakukan 2 kali unggah bukti karya itu satunya terhapus. Ya. Contoh, kakak-kakak mengunggah video RTL, ada yang mengunggah RPP-nya di bagian atas, di bagian komentarnya drive atau apanya ya, video pembelajar, video yang kakak-kakak lakukan. Ya. Lanjut. Nih, ini adalah rubrik validasi bukti karya PKG PJOK. Keputusan utama dari validasi bukti karya. Jadi ada beberapa poin ya kakak-kakak, ini setiap item ini 10 poin ya, jadi poinnya jadi 100 ya. Yang pertama, lembar pernyataan persetujuan PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Itu 10. Isi karya video PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Yang ketiga, isi karya atau video PDF tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ya. Jadi saya kira kakak-kakak sudah paham. Terus yang keempat, isi karya video atau PDF tidak memuat unsur pornografi. Yang kelima, isi karya tidak memuat unsur ujaran kebencian. Yang keenam adalah isi karya tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, unsur karya dalam video, gambar dapat terlihat dengan jelas. Untuk karya dalam bentuk video, suara dapat terdengar dengan jelas. Saya kira kita sudah mengulang-ulang, dari awal sudah disampaikan ya kakak-kakak tadi. Untuk karya dalam bentuk video tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lain. Jadi contoh Kak Faki ya menggunakan musik tadi, coba cek ulang. Itu masuk tidak copyright atau tidak ya? Siap, Kak. Ya, jangan sampai, karena kalau memunculkan musik atau apa itu harus dicantumkan musiknya seperti apa. Karena kalau di YouTube kan dia langsung muncul ini copyright, kita ketahui ini copyright saya punya ya, Kak Faki ya. Terus Siap, Kak Fasil. Selanjutnya, untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Jadi kalau kakak-kakak menggunakan bahan dari orang lain, silakan cantumkan dari mana kakak-kakak mengambil sumbernya ya. Jadi itu adalah rubrik validasi saya. Ini saya sudah sampaikan bahwa ada kriteria-kriteria dalam penilaian bukti karya kakak-kakak. Nah, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PNM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggah ke PNM. Mungkin apa yang kalau yang kakak-kakak sudah perlihatkan di rencana tindak lanjut mau mengunggah itu, saya kira bisa saja tinggal mengunggah format pernyataan persetujuan. Setelah itu tambahkan di situ, kakak-kakak sudah bisa lanjut untuk mengunggah di PNM.
Nah, putusan utama dari validasi bukti karya. Terdapat 2 putusan utama dari validasi bukti karya. Layak atau layak ya untuk langsung diunggah ke PNM. Yang kedua, perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PNM. Jadi ada 2. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Jadi boleh dilihat di PNM, mungkin kita komunikasikan juga di grup WhatsApp ya, tentang hasil validasi dari kakak-kakak, apa yang kakak-kakak sudah lakukan untuk bukti karyanya. Nah, ini putusan utama dari validasi bukti karya layak untuk diunggah ke PNM. Anda akan melihat modul berbagi bukti karya. Apabila draft bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PNM. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PNM pada forum diskusi. Klik reply untuk mulai membagikan bukti karya Anda. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan kakak-kakak? Atau kita lanjutkan? Terus yang keempat, tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PNM pada kolom yang tersedia. Jadi kalau kakak-kakak sudah mengunggah di PNM, jadi di hasil bukti karya itu kalian sematkan linknya. Yang kelima adalah pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Ya. Yang keenam, klik post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Yang ketujuh, hasil bukti karya telah berhasil dibagikan kepada forum diskusi. Ini adalah contoh-contohnya kakak-kakak di atas ya. Nah, ini lanjut ke revisinya. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu revisi ya. Yang pertama, kakak-kakak akan melihat modul revisi apabila draft bukti karya layak perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PNM. Yang kedua, dalam modul berbagi karya, bukti karya, Anda akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Yang ketiga, klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya. Yang keempat, lihat umpan balik dari fasilitator terkait aspek yang perlu diperbaiki pada bagian comments. Yang kelima, klik kerjakan lagi new attempt untuk memulai mengunggah ulang draft bukti karya yang telah diperbaiki. Mengunggah bukti karya di PNM. Sampai di sini kakak-kakak ada yang perlu ditanyakan atau ada pengalaman-pengalaman kakak-kakak mengunggah bukti karya di PNM? Silakan kakak-kakak yang mau berbagi. Atau kita lanjutkan ya. Ini langkah-langkah mengunggah bukti karya. Ada bukti karya ya. Kita masuk di PNM, di platform Merdeka Mengajar. Ini ada bukti karya. Ditambah karya ke karya saya. Jadi tambahkan karya ke karya saya, terus pilih kategori karya yang akan diunggah. Ada kepemimpinan sekolah, praktek pembelajaran, praktek baik, modul, RPP atau modul, bahan ajar, dan lainnya. Jadi tergantung kakak-kakak apa yang kakak-kakak akan unggah. Tetapi di dalam KGPJK ini cuma 3 ya, ada praktek pembelajaran, yang kedua praktik baik, dan yang ketiga adalah RPP atau modul ajar. Yang keempat, pilih bentuk karya yang akan diunggah, apakah dalam bentuk dokumen, gambar, atau video. Yang selanjutnya,
pastikan Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda, ya. Kalau video ya harus dikaitkan dengan YouTube, ya. Yang keenam, masuk ke akun YouTube dengan akun Google Anda. Yang ketujuh, izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Ini teknis pengerjaannya ya, langkah-langkah mengunggah bukti karya. Pilih video yang akan diunggah. Yang kesembilan, lengkapi rincian video dan klik simpan video. Nah, selanjutnya bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Satu, buka bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Pilih karya saya dan pastikan telah mengunggah karya. Buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Yang kelima, bagikan karya. Untuk kebutuhan PPKG PJOK digunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Ya. Nah, ini berbagi bukti karya. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Jadi setelah diunggah lagi ke PMM, unggah lagi di LMS ya, dengan mengcopy link, baru tulis sematkan di LMS ya. Ini catatannya, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Terus yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi apa yang sudah divalidasi itu juga yang diunggah di PMM. Selanjutnya kita tanya jawab seputar bukti karya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kakak-kakak. Halo kakak-kakak, ada yang perlu ditanyakan? So bingung. So bingung ya? Iya Kak Fasil, banyak sekali nih jadi bingung. Bukan banyak sebenarnya. Kalau kita berbicara ini ya seperti itu langkah-langkahnya. Cuman kalau sudah kapan tuh? Ini kan langkah-langkah Kak Faki mute dulu. Kapan tuh ada peti Kak Faki? Setelah diunggah begini prosesnya. Kalau kita lihat secara ini memang agak membingungkan ya kakak-kakak. Kakak-kakak unggah di LMS dulu. Setelah itu saya validasi kalau ini sudah layak untuk diupload di PMM atau belum. Setelah sudah divalidasi dan sudah layak, kakak-kakak upload di PMM. Nah, di PMM itu sudah diupload, link di PMM diupload lagi di LMS ya. Jadi ada setelah upload di LMS, saya validasi, habis itu upload lagi di LMS dulu upload, saya validasi, kalau sudah layak, kakak upload di PMM. Habis di PMM, kembali lagi ke LMS, kalau sudah diupload di PMM sebagai bukti kalau kakak-kakak sudah melakukan berbagi karya di PMM. Begitu Kak Faki ya. Tadi itu secara teknisnya saja. Oke. Silakan Izin Kak Faki. Kak bertanya. Ini Kak, untuk susunan di videonya itu apakah ada ketentuannya Kak? Kayak saya kan yang pertama itu kan undangan rapat, baru PowerPoint, terus ada videonya, atau video dulu baru lampiran di belakangnya. Terima kasih. Saya kira tidak ada masalah Kak Faki, mau Kak Faki di depan duluan PowerPoint-nya, baru di belakang video, atau kebalikannya, itu
silakan Kak Fakil, tidak ada masalah ya. Oke. Siap Kak Fasil, terima kasih. Masih ada yang lain kakak-kakak? Ya oke, silakan Kak Arfan. Terima kasih Kak. Saya mau izin bertanya tentang pengambilan gambar itu. Kan di situ kan ada khusus untuk yang siswa tuh Iya. persetujuan siswa itu gambar pernikahan peserta. Kalau kita dalam bentuk praktek mengajar, apakah kita harus pakai itu juga atau bagaimana? Di situ kan kalau kakak-kakak mengambil praktek pembelajaran, ya kakak-kakak harus minta izin dengan siswa. Makanya saya dari awal sampaikan kalau kakak-kakak mau upload apa yang kakak-kakak sudah lakukan di RTL, itu kan tidak ada siswa. Jadi cukup unggahan dengan diketahui oleh kepala sekolah. Bisa kok diganti redaksinya di formatnya itu, ganti dengan teman guru atau apa, jangan peserta didik ya. Saya kira itu Kak Arfan ya. Oke, silakan Kak Zulkifli. Terima kasih Kak Fasil terkait dengan apa yang tadi disampaikan untuk yang format itu kan ada yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Iya, iya. Kebetulan kepala sekolah saya tidak berada mungkin masih 1 minggu lagi di luar daerah. Terus yang tanda tangan apa PLH atau bagaimana? Oke, PLH saja Kak Zulkifli. Yang penting ada catnya, itu kan sudah sah kalau itu dari sekolah. Oh, soalnya PLH-nya saya. Baru. Itu yang jadi masalah. Tidak masalah. Tidak masalah PLH. Kak Zulkifli cap baru yang melakukan video Kak Zulkifli juga tidak masalah. Itu kan yang satu diketahui oleh sekolah, yang satu dari Kak Zulkifli. Saya kira tidak ada masalah. Yang membedakan adalah capnya, ya. Satu punya cap, satu tidak. Saya kira itu tidak masalah Kak Zulkifli. Siap. Ampun Kepsek. Oke, masih ada kakak-kakak? Kita lanjutkan ya. Ini tidak dapat unggah video melalui akun YouTube. Ini karena apa? Mungkin karena ini ya. Jangan sampai ada yang bermasalah setelah melakukan impor video. Apakah sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Ini harus menggunakan ID pembelajaran ya kakak-kakak. Kalau menggunakan akun yang lain ini tidak bisa. Ya. Jadi DP YouTube harus akun pembelajar juga. Emailnya lo YouTube Kak Fasil? Kalau yang saya lakukan itu menggunakan ID pembelajaran, ya. Tapi coba dulu, siapa tahu kakak-kakak bisa. Cuman sama saya itu tidak bisa. Karena ini kan harus linknya sama antara di YouTube dengan di ID di PMM. Tapi coba dulu, kalau memang tidak boleh kan di situ dia bilang tidak bisa, ya. Ini Oke, bikin akun YouTube. Bukan sudah ada akun YouTube Kak, ya. Tinggal kan sudah ada akun masing-masing. Di akun masing-masing itu tinggal salin atau impor video, tidak ada masalah, ya. Ini tentang ini, belum impor video, sudah impor video, ya. Lengkapi tautan rincian video yang ingin disimpan. Ini langkah-langkah berikut untuk dapat menonton video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Klik bagikan share pada bagian bawah video. Klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Coba dulu Kak Satrio ya, siapa tahu bisa menggunakan akun yang lain untuk ditautkan di PMM. Siapa tahu bisa ya.
So, baking satu kali saja daripada di situ seputar kacau, mending baking di ini Jo. Nih, kendala video di setel untuk pribadi ya. Jadi jangan di setel video pribadi ya, di share untuk umum ya. Terjadi karena pemilik video tersedia untuk pribadi atau private pada channel YouTube-nya. Jadi harus di open atau di public ya. Setelannya khusus anak-anak atau bukan? Bukan anak-anak Bapak yang lihat ini bukan anak-anak ya. Kecuali video pembelajaran untuk peserta didik kelas bawah mungkin bisa digunakan anak-anak ya. Nih, langkah mengatur visibilitas video di YouTube ya. Pilih konten video. Kalau Kak Faki mungkin sudah biasa karena saya lihat videonya sudah banyak di YouTube ya. Jadi sudah biasa melakukan upload unggah video ya, unggah video di konten YouTube ya. Pilih video, kemudian klik private pada kolom visibility, pilih public, lalu lakukan publish ya. Ini Kak Faki coba lihat setelah melakukan video unggah video kemarin itu untuk RTL-nya, apakah di situ copyright atau tidak ya? Bisa dilihat di sebelah kanan. Oh, siap Pak Fasil. Di YouTube Studio berarti Kak ya? Iya Kak. Iya. Kak Faki menggunakan musik ya. Iya Kak. Siap. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Ini yang saya sampaikan Kak Faki, jangan sampai kena hak cipta atau copyright, itu tidak bisa ditonton langsung di bukti karya. Ya. Kalau ada musik, kecuali Kak Faki tambahkan musiknya judulnya apa, ambilnya dari mana, bisa saja ya. Contoh yang saya lakukan di unggah bukti karya itu saya cantumkan Mars Patriotnya itu dari mana ya, ada. Makanya tidak masuk di copyright. Saya kira langkah-langkah copyright kalau sudah ada ini. Kalau ada copyright di sebelah ya sudah, itu masuk copyright. Lebih amannya tidak usah pakai musik ya. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui Bitly Informasi Bukti Karya. Ini untuk terima kasih. Ada pertanyaan kakak-kakak sebelum kita akhiri? Begitu dulu. Ya, sambil jalan kita kalau ada masalah komunikasikan di grup, silahkan, tidak ada masalah. Kita akan berbagi sampai kegiatan ini selesai ya. Saya kira itu untuk kegiatan kita kali ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang dipertanyakan atau ada masalah? Oke, sebelum kita akhiri, beri tanda tangan, tepuk tangan ya di Zoom Meet kita kali ini. Dan sebelum kita akhiri, mana kamu Najir? Tutup kegiatan hari ini. Tadi tidak bisa dibuka. Mudah-mudahan ini penutup. Kamu Najir sudah bisa tutup. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menutup kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini. Ya, terima kasih atas materi yang sudah diberikan oleh Kakak Fasil kepada kami. Semoga materi atau ilmu yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh semua. Dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maka kegiatan kita pada siang hari ini dinyatakan ditutup. Terima kasih.
Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu, open kamera dulu. Pertemuan. Oke, 1, 2. Kelasnya kelas 4 ya. 1, 2, 3. Oke. Satu. Iqbal. 2. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kakak. Ini Kak Admin ada ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Awin, kain nih,